Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai macam-macam lembaga sosial. Macam-macam lembaga sosial. Yang pertama ada lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan hukum pemerintah. Dalam keluarga diatur hubungan antara anggota keluarga, sehingga setiap anggota mempunyai peran dan fungsinya jelas. Contohnya, seorang ayah sebagai kepala keluarga sekaligus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya. Lembaga keluarga memiliki fungsi-fungsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi reproduksi. Yang kedua, fungsi proteksi. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Yang keempat, fungsi sosialisasi. Yang kelima, fungsi afeksi. Yang keenam, fungsi pengawasan sosial. Dan yang ketujuh, fungsi pemberian status. Lembaga sosial yang kedua yaitu ada lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama dapat menjadi pelopor dalam menciptakan tata tertib sosial pada masyarakat. Agama merupakan suatu lembaga penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Agama pada dasarnya aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya. Agama sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan manusia, yaitu antara kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu ada fungsi lembaga agama yang terdiri dari yang pertama, sebagai pedoman hidup bagi manusia, yang kedua sumber kebenaran, yang ketiga pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya, yang keempat pedoman keyakinan manusia untuk berbuat baik, yang kelima tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang. Lembaga sosial yang ketiga yaitu ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Lembaga ekonomi lahir sebagai suatu usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang berkaitan dengan pengaturan dalam bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kebutuhan yang sejahtera. Selanjutnya yaitu ada fungsi lembaga ekonomi. Yang pertama, memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. Dan yang keempat, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Lembaga sosial selanjutnya yaitu ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan sebuah institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan mengenai kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Selain sekolah, sebagai lembaga pendidikan formal, terdapat pula pendidikan non-formal, misalnya kursus-kursus keterampilan, kursus bahasa, kursus komputer, serta pendidikan informal, pendidikan yang terjadi di keluarga. Selanjutnya, terdapat fungsi lembaga pendidikan. Yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan demi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Lembaga pendidikan mengajarkan beragam kebudayaan dalam masyarakat. Dan yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Selanjutnya, terdapat lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan masalah kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua Presiden dan Wakil Presiden, yang ketiga Dewan Perwakilan Rakyat, yang keempat Dewan Perwakilan Daerah, yang kelima pemerintah daerah, yang keenam DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota, dan yang ketujuh partai politik. Fungsi lembaga politik yaitu yang pertama memelihara ketertiban di dalam negeri, yang kedua mengusahakan kesejahteraan umum. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.